نبينا المكرم نبينا المشرف طه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairu li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ismam walahum azabum muhin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia dan tempat yang mulia serta penuh berkah ini, saya mengajak kepada saudara-saudara semua, terutama kepada diri saya sendiri, marilah kita sama-sama meningkatkan mutu kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dimanapun kita berada, baik ketika sedang bersama orang banyak maupun ketika kita sedang sendirian. Karena iman dan takwa itulah satu-satunya bekal bagi kita untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Dan marilah kita senantiasa takut akan terkena azabnya kapan dan dimanapun kita berada. Dan takwa yang dapat mengikis habis segala bentuk kemusyrikan, kemungkaran, kezaliman, ujaran kebencian, kemunafikan, kebohongan, kemiskinan, serta keterbelakangan, sehingga kita betul-betul menjadi manusia muslim yang sempurna, yang memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, serta nikmat kesempatan, sehingga sampai pada saat ini kita semua masih dapat melaksanakan ibadah salat Jumat dan dapat memelihara titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apapun dan sekecil apapun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Oleh karena itu, kebahagiaan yang kita terima selama ini kita syukuri dengan jalan meningkatkan memperbanyak amal soleh dalam rangka menghadapi perjalanan hidup ke depan yang semakin kompleks dan global, serta untuk menghadapi hidup di akhirat yang kekal dan abadi.
menurut kadar kemampuan kita masing-masing. Sholawat seiring salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman yang membawa risalah kedamaian untuk semesta alam dari Sang Maha Pencipta. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat tabi'in, tabi'in dan isyarat terlimpah pula kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk meneladani beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perbanyaklah kalian untuk bersolawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah siang hari ini bertemakan jangan terlena kenikmatan dunia. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat manusia yang cenderung memiliki rasa cinta terhadap kenikmatan dunia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatirina muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khalil musawwamati wal an'ami wal harthi. Dzalika matal hayatid dunya wa huwa indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pemandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Memiliki kecintaan terhadap hal tersebut tentu tidak dilarang, karena itu merupakan fitrah manusia. Sebagai orang mukmin, kita hanya dituntut untuk bersikap waspada dan mengelola dengan sebaik-baiknya, serta efisien dalam mempergunakan nikmat yang diberikan. Segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan mesti disyukuri dan dipergunakan sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa manusia seringkali tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada dua nikmat di mana manusia banyak tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika sehat manusia lupa betapa pentingnya nikmat kesehatan itu. Saat terbaring lemah barulah sadar betapa berbahagianya nikmat sehat itu. Begitu juga ketika memiliki waktu luang, manusia tidak merasakan nikmatnya waktu tersebut. Hari-harinya kadang hanya dihabiskan untuk berfoya-foya. Saat semua itu telah hilang dari dirinya, barulah manusia menyadari betapa berharganya kenikmatan yang diberikan. Ketika sudah seperti itu, yang ada hanyalah penyesalan dan harapan agar kesempatan itu bisa terulang kembali. Tentu saja hal itu mustahil bisa terjadi. Yang sudah berlalu tidak mungkin kembali. Kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam upaya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, waktu begitu cepat berlalu.
Oleh sebab itu seyogianya hari-hari yang kita lalui selalu terisi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Belum tentu kesempatan yang sama bisa kita dapatkan di lain waktu. Lagi pula kita tidak tahu kapan ajal datang menjemput. Maka dari itu disiplin dalam bekerja dengan tidak menunda-nunda pekerjaan yang mungkin dilakukan saat ini merupakan metode yang tepat untuk penggunaan waktu. Ungkapan Rasulullah SAW di mana manusia banyak tertipu karenanya. Dalam hadis di atas mengisyaratkan bahwa sedikit manusia yang mampu mempergunakan kedua nikmat itu secara optimal. Maka yang sedikit inilah termasuk orang yang beruntung, orang yang tidak bisa memanfaatkan dengan baik kedua nikmat itu tergolong orang yang rugi. Dia tertipu dan terlena dengan glamornya kenikmatan dunia yang semu, tanpa menyadari bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum man ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Quran surat Saba ayat 13. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika fisik masih bugar dan kesempatan masih ada, apapun yang kita inginkan bisa terlaksana dengan baik. Tapi perlu diingat bahwa kesehatan dan kesempatan tidak selamanya bisa kita nikmati. Ada kalanya kita ditimpa sakit yang menyebabkan tersendatnya aktivitas sehari-hari. Ketika sakit menimpa maka tubuh akan terasa lemah, mata sulit terpejam, mulut tidak selera makan, dan kaki sulit untuk digerakkan kemana saja. Efeknya ibadah tidak bisa terlaksana secara maksimal. Ada kalanya juga kita disibukkan dengan rutinitas yang melelahkan, menghadapi berbagai problematika kehidupan yang menguras tenaga dan pikiran. Selama nikmat kesehatan dan kesempatan masih kita rasakan, maka selama itu pula lah hendaklah kita habiskan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu yang tepat untuk mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya sebagai bekal perjalanan menuju alam keabadian. Dunia merupakan ladang untuk bercocok tanam yang hasilnya panennya akan diperoleh kelak di akhirat. Jangan sampai kesempatan yang kita miliki terlewatkan dengan sia-sia, agar tidak menyesal di kemudian hari, karena penyesalan pasti selalu datang di akhir. Jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia yang terlena dengan kenikmatan dunia akan selalu mengejar dunia dengan berbagai cara. Orientasi hidupnya hanyalah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mumpung sehat dan waktu luang ada. Hawa nafsu diperuntukkan tanpa menyadari bahwa segala kenikmatan itu hanyalah titipan sementara waktu yang mesti dipelihara sebaik mungkin. Semakin dia mengejar dunia, semakin menjauhkan diri cahaya ilahi Rabbi. Ibarat minum air laut, semakin banyak diminum akan semakin membuat dahaga. Kesibukannya mengurus harta melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepadanya. Sebaliknya hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh akan memanfaatkan segala kenikmatan dunia sebagai alat untuk memudahkannya menuju alam akhirat. Kemewahan dunia yang dimiliki tidak menyebabkan terlena dan terpedaya dengan bujuk rayu setan. Seluruh waktunya diabadikan untuk beramal sebagai banyaknya untuk akhirat.
semakin bertambah kenikmatan yang diberikan, semakin besar pula rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada hari yang dilalui tanpa bermunajat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepadanya. Jamaah rahimakumullah, di akhir kelak seluruh kenikmatan itu akan dimintai pertanggungjawaban ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Setiap manusia akan diinterogasi terhadap apa saja yang telah dikerjakan di dunia selama kesempatan hidup Allah SWT berikan kepadanya. Amal perbuatan semuanya akan diperlihatkan sekecil apapun. Tidak ada yang bisa mengelak dan berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu diputuskan ke tempat manakah ia akan tinggal, di surga yang penuh kenikmatan atau neraka yang penuh siksaan. Semua tergantung pada amal perbuatannya masing-masing saat di dunia. Jamaah rahimakumullah, demikian khotbah siang hari ini, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya, serta semoga kita dalam menghadapi dan menjalani perjalanan hidup pada tahun ini selalu mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan melaksanakan kebaikan sesuai dengan syariat agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari-hari kita penuh dengan amal soleh yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah pada segala urusan kita, khususnya dalam menjaga amanah dan titipan kepada kita berupa apapun dan sekecil apapun, dan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menapai jalannya yang lurus, jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat kepada mereka, jalan para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, serta orang-orang soleh dan solehah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsana kalami kalam wal malikil alam wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqulu wa bika yahdil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan faman asya'a wa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil 'abid.